sekarang kita akan mulai ibadah kita. Aku minta kesediaan teman-teman untuk kita fokus dalam ibadah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan angkat pujian, Bapakku datang padamu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami bisa memuji dan meninggikan serta kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Sekarang kita akan mulai memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Aku Istimewa. Istimewa
teman-teman belum pada capek, kita akan angkat satu pujian, yaitu lagu Terima Sukacita Surga. Haleluya, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Aku mau angkat satu pujian, mungkin beberapa teman-teman sudah tahu lagunya. Kita akan angkat lagu Waktu Tuhan.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati serta telinga, pendengaran, serta pikiran kami agar hanya tertuju padamu, hanya tertuju pada firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik yang akan melihat pagi, siang, sore, malam, ya kan? Bener nggak? Nah, Koki mau cerita tentang iman. Wow, pasti bingung. Iman apa tuh, Kak? Iman yang percaya sama Tuhan Yesus. Dengar baik, coba. Ada satu cerita ya, yang keren banget ya. Koki juga baru mengerti setelah baca berkali-kali. Makanya adik-adik baca firman Tuhan, Koki juga nggak ngerti kadang-kadang baca firman ini maksud Tuhan apa. Tapi Koki yakin, Koki percaya. Kalau percaya berarti sungguh-sungguh, dengan percaya sungguh-sungguh makanya jadi iman. Kalau percaya sungguh-sungguh jadi iman. Nah, beriman kepada Tuhan, kalau kamu percaya sungguh-sungguh baca firman, pasti ada sesuatu kuasa yang mengalir dalam hidup adik-adik. Nah, dengerin adik-adik ya, ada satu cerita. Dengerin dulu ya. Ini judulnya Iman yang Memerdekakan. Keren gak tuh? Bentar lagi tanggal 17 kita mau merayakan ke-78 tahun ulang tahun negara kita tercinta, Republik Indonesia Merdeka. Nah, iman juga pasti ada yang bisa memerdekakan. Nah, gini ceritanya. Dengerin ya baik-baik ya. Matius 8 ayat 5. Nah, adik-adik baca, siapin Alkitabnya. Matius 8 ayat 5. Judulnya, perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira, keren. Tentara, kerajaan. Ketika Yesus masuk, ayat 5 ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Mendapatkan dia memohon kepadanya. Nah, ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia punya anak buah sakit lumpuh dan menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nih ya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan apa? Sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Keren. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, yang jadi yang penting ada ayat 8 dan ayat 11. Seorang perwira ini dia punya anak buah sedang sakit lumpuh dan dia menderita. Dia tahu nih Tuhan Yesus pasti banyak yang ikutin kan, kalau kemana-mana dia sembuhin orang. Tapi jadi dia pergi keluar kota dekat
dekat kotanya atau dekat kampungnya situ, dia pergi nyamperin Tuhan Yesus. Dia yang nyamperin, perwira loh, keren, bos, komandan. Perwira itu datang, Tuhan Yesus katanya gitu, anak buah hamba sakit. Oke, saya ke rumah, kata Tuhan Yesus. Oh, nggak usah, katakan aja sepatah kata aja. Ini lagi masalah besar, ntar lagi katanya udah mau mati lah, apalah. Dia tuh sayang banget sama perwiranya itu. Kalau di buku yang lain, di Markus dibilang apa? Dia tuh anaknya, udah dianggap sebagai anak. Mungkin juga dia anaknya. Wah, sampai dia bagaimana ya supaya sembuh ya, gitu loh. Sakit lumpuh, nggak bisa jalan, menderita sakit loh. Kok pernah sakit lumpuh loh waktu kecil. Nah, adik udah lumpuh tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu mau kemana. Akhirnya dengar Tuhan Yesus, dia bilang apa? Satu kata aja Tuhan, satu kata. Lagi ada masalah, satu kata aja deh, satu kata. Sebutin aja. Terus ke Tuhan langsung kaget. Tuhan ngomong apa? Di ayat 11. Nih, aku berkata kepadamu, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dia kagum. Di terjemahannya yang lain, Tuhan Yesus kagum. Bagus banget ya imannya. Nah, adik-adik, tentang iman yang memerdekakan, ini nih maksud Tuhan. Artinya apa? Kalau adik-adik ada masalah, bilang ke Tuhan. Datang ke Tuhan Yesus. Datang gitu Kak, enggak berdoa. Tuhan, aku ada masalah. Satu kata aja Tuhan. Pasti masalahnya selesai. Satu kata aja Tuhan. Aku nggak bisa nih belajar matematika. Hafalin ayat di kelasnya Kak Oki, apalagi harus 30 buset. Aku nggak bisa ngafalin. Terus di sekolah lagi ada masalah nih Kak. Gurunya galak. Aku nggak ngerti pelajarannya. Bilang ke Tuhan Yesus. Kak, papa mamanya aku lagi nggak ada uang Kak. Aku mau bantuin gimana? Bilang ke Tuhan Yesus. Satu kata aja. Satu kata, nggak usah banyak-banyak. Bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, selesain dong, biar dia bicara sama adik-adik. Entah jawabannya apa. Ya nggak? Keren. Dijawab nggak sama Tuhan Perwira? Dijawab di ayat terakhirnya nih. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Itu satu kalimat. Padahal dia minta satu kata. Satu katanya apa ya? Kalau mau dia sembuh, ya kata sembuh. Gak perlu datang Tuhan Yesus gak perlu datang. Satu kata aja Tuhan. Nanti aku sampaikan yang sedang sakit sembuh. Kalau Tuhan bilang sembuh, saya sampaikan ke sakit sembuh. Sembuh. Di buku yang lain dibilang apa? Sebelum dia pulang ke rumah, orang itu udah sembuh. Hebat nih Tuhan Yesus. Itu iman. Jadi nggak ribet adik-adik. Oh gitu ya iman. Kau juga baru mengerti. Oh iya. Satu kata aja Tuhan. Please. Sungguh-sungguh minta. Oke. Maka adik-adik dijawab nama Tuhan. Pasti dijawab. Ya. Karena dengan begitu adik-adik punya iman yang besar. Cuman berkata apa? Satu kata aja Tuhan. Maka Tuhan hargai di situ. Maka adik-adik baru tahu kan imannya besar kayak gimana. Bilang aja satu kata. Tuhan, aku minta satu kata dari kamu. Tolong Tuhan. Itu imannya sudah besar, kata Tuhan. Iman sebesar apa? Sebesar ini. Berkata apa? Tuhan, satu kata saya minta Tuhan. Aku lagi ada masalah Tuhan di sekolah. Di papa mama, di kakak, di adik, di teman pertemanan.
Gak usah banyak-banyak, satu Alkitab baca, enggak. Iman yang itu, iman yang besar kata Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita minta satu kata dari Tuhan. Amin. Ngerti adik-adik? Keren gak tuh? Susah gak? Enggak lah. Cuma minta sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku ada masalah. Sekolahnya aku gak bisa pelajarannya. Aku dibully. Ada guru yang killer, aku gak ngerti apa-apa. Tuhan tolong kasih solusi dong Tuhan. Satu kata aja Tuhan. Tuhan aku sakit Tuhan gak sembuh-sembuh. Satu kata aja Tuhan. Ya, keren kan? Gampang kan? Nah itu iman yang besar. Kata Tuhan Yesus loh. Bukan kata Oki. Iman yang besar cuma ngomong kayak gitu doang. Amin. Keren gak Tuhan Yesus? Keren. Oke, sampai di sini. Udah ya. Baca lagi di rumah ya. Keren kan Tuhan Yesus? Berdoa? Oke, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau bukakan lagi satu rahasia firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami perlukan Engkau tiap hari, tiap waktu Tuhan. Satu kata aja Tuhan, taruh dalam hati kami. Taruh di anak-anak ya Tuhan Yesus, supaya kami ada sukacita, damai, sejahtera, meskipun masalah kami banyak. Kadang kami gak ngerti pelajaran di sekolah, berteman sama teman-teman ya Tuhan, tapi tolong ya Tuhan, kami butuh firman-Mu yang berkuasa itu. Satu kata aja Tuhan, taruh tiap waktu, tiap hari ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Mantap. Satu kata aja, iman yang memerdekakan. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kakak sekolah minggu yang telah membacakan dan merenungkan firman Tuhan pada kita. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa tertanam dan berbuah kali lipat di dalam hati kita dan kehidupan kita. Kita akan tutup ibadah kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami boleh mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Sekarang kami mau tutup ibadah kami. Terima kasih kami sudah boleh meninggikan, memuji, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah yang telah kami dengar bisa tertanam dan berbuah kali lipat di dalam kehidupan kami. Berkatilah juga untuk kehidupan kami selama minggu ke depannya Tuhan. Berkatilah papa mama, om tante, opa oma, kakak-kakak, semua agar berada dalam perlindungan.
Kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan teman-teman.